Ya, nama saya Stedi Beba. Saya akan membawa materi yang berjudul analisis perbandingan efisiensi penyaluran listrik antara pengantar ACSR dan ACCC pada sistem transmisi 150 kV yang disusun oleh Oktaria Handayani, Tasdik Darmana, dan Christine Widayastuti. Kebutuhan listrik di Indonesia terus meningkat sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan industri serta bertambahnya penduduk. Saluran transmisi menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke pusat beban melalui saluran udara tegangan tinggi atau bisa disebut SUTT atau saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTET. Oleh karena jarak yang jauh tersebut menyebabkan adanya rugi-rugi daya. Kondisi sebelum rekonduktoring transmisi tebing tinggi atau Kuala Tanjung menggunakan jenis penghantar ACSR dan setelah rekonduktoring diganti menjadi penghantar ACCC, di mana ACCC memiliki current trying 2 kali lipat dari penghantar jenis ACSR. Pada penelitian ini akan menganalisis berapakah besar rugi daya serta efisiensi penyaluran dari kedua penghantar, yaitu ACSR dan ACCC, dengan studi kasus sistem transmisi 150 kV. Kuala Tanjung memiliki jarak 71,5 km. Dari hasil perhitungan didapat setelah proses rekonduktoring dengan menggunakan penghantar ACC mampu menurunkan rugi daya dan meningkatkan efisiensi sebesar 1,35%. Dalam sistem penyaluran tiga listrik umumnya dikenal tiga aspek yang penting, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit disalurkan melalui sistem transmisi, di mana sistem transmisi bisa terdiri dari saluran udara tegangan ekstra tinggi maupun saluran udara tegangan tinggi ke sistem distribusi untuk disalurkan ke pusat beban. Jarak antara pembangkit dan pusat beban yang letaknya berjauhan tersebut menyebabkan adanya faktor rugi-rugi sistem penyaluran listrik. Penggunaan jenis konduktor merupakan salah satu cara untuk menurunkan rugi-rugi dalam proses penyalurannya. Konduktor dengan jenis ACCC dikenal lebih handal dan menyalurkan listrik daripada jenis konduktor ACSR. Sebagai bahan studi kasus akan dibahas jaringan transmisi. Tebing tinggi atau Kuala Tanjung, di mana kondisi keandalan kapasitas penghantar tebing tinggi atau Kuala Tanjung memang memerlukan rekonduktoring karena sering terjadi anomali pada penghantar yang mengakibatkan jika salah satu line atau jaringan mengalami pemadaman, maka jaringan yang lain akan menopang beban dari jaringan yang padam. Pada penelitian ini akan dibahas berapakah penurunan rugi dan efisiensi penyaluran daya listrik konduktor ACCR dengan konduktor ACCC. Dalam metode atau perancangan penelitian, parameter yang diperhitungkan terdiri dari analisa rugi daya. Berikut rumus resistansi total. R total sama dengan R kali I. Rumus dari reaktansi total. X total sama dengan XL kali I. Impedansi total. Nilai Pi sama dengan akran dalam kurung X per R. Faktor daya. Untuk mencari faktor daya, terlebih dahulu kita mencari besar daya semu. Sebagai berikut rumus. S sama dengan akar P kuadrat R tambah Q kuadrat. Maka untuk mencari faktor daya yaitu cos Pi sama dengan Pi per S. Tegangan pengirim. Untuk mencari besar jatuh tegangannya, faktor kapasitansi dapat diabaikan dalam perhitungan. Persamaan yang dengarkan sebagai berikut. Ya, rumus.
Untuk mencari rugi corona, terlebih dahulu mencari kepadatan udara relatif dan gradien tegangan pada permukaan kawat, itu sebagai berikut. Rumus kepadatan udara relatif. Gradien tegangan pada permukaan kawat untuk saluran transmisi 3 fase. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari ada beberapa metode penelitian yang digunakan, terdiri dari teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data merupakan strategi yang ditempuh untuk mengambil data di lapangan. Tahap kedua, tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi atau permasalahan lebih detail dari sisi lapangan, sebab-sebab yang mempengaruhi masalah berdasarkan narasumber lapangan. Tahap ketiga itu studi literatur, dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang mendukung pemecahan masalah baik dari jurnal, buku maupun penelitian yang sejenis. Tahap berikut teknik analisis. Analisis ini merupakan tahap selanjutnya untuk pengolahan data. Data yang diperoleh dari PT PLN P3B Sumatera dianalisis menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan teori. Dalam saluran transmisi terdapat beberapa parameter di antaranya resistansi dan induktansi serta kapasitansi. Adapun variabel-variabel yang masuk dalam pengamatan berupa rugi daya, regulasi tegangan, dan efisiensi saluran.